Macam-macam gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan yang bisa muncul secara alami dari setiap pemimpin. Masing-masing memiliki karakteristik sendiri-sendiri. Berikut merupakan macam-macam gaya kepemimpinan yang sering diterapkan. Gaya kepemimpinan yang pertama adalah demokratis. Mungkin Anda sudah sering mendengar tentang gaya kepemimpinan ini. Menyusun konsep demokrasi, pemimpin yang demokratis mau untuk selalu berdiskusi dengan anak buahnya sebelum mengambil keputusan. Gaya ini sebenarnya mencoba mengambil masukan dari setiap anak buahnya agar mampu mendapatkan keputusan terbaik dan paling banyak didukung. Inilah yang membuat pemimpin dengan sifat ini menjadi favorit banyak orang. Komunikasi atasan ke bawahan tetap terjalin dengan lancar dan efektif tanpa adanya sikap otoriter di sana. Gaya yang kedua yaitu gaya visioner. Sesuai namanya, pemimpin visioner mampu memberikan ide dan rencana yang dapat dimanfaatkan untuk masa depan perusahaan. Bahkan, ide dan rencana ini belum pernah terpikirkan oleh pihak lainnya. Kemudian yang ketiga adalah multikultural. Gaya kepemimpinan ini diaplikasikan dalam perusahaan dengan karyawan yang memiliki lintas budaya. Salah satu keputusan yang biasa diambil oleh pemimpin dengan gaya multikultural ini adalah dengan mau merayakan berbagai hari perayaan dari ragam latar belakang bersama seluruh karyawan. Dengan begitu, kebersamaan dalam perusahaan ini menjadi semakin kuat lagi. Gaya kepemimpinan yang keempat yaitu gaya strategis. Gaya kepemimpinan ini identik dengan tim riset karena mampu merancang pola dinamis agar sesuai dengan perkembangan pasar. Semua keputusan yang dikeluarkan sudah didasari oleh berbagai riset sehingga lebih meyakinkan untuk dijalankan. Jika memang ada peluang baru, maka pemimpin dengan gaya strategis ini dapat segera sadar untuk memanfaatkan hal itu. 5. Suportif. Pemimpin yang bersifat suportif memiliki berbagai ciri-ciri serta mampu menguntungkan pihak bawahan juga. Setiap kebutuhan karyawan dapat terpenuhi dan dilibatkan dalam memecahkan masalah. Pemimpin seperti ini juga menggunakan pendekatan personal dalam interaksi bersama bawahan agar mampu meningkatkan hubungan personal. Bahkan, gaya kepemimpinan terkadang tidak berfokus pada pencapaian target. Gaya kepemimpinan otokratis. Apakah Anda pernah mendengar tentang gaya kepemimpinan otokratis? Seseorang dengan gaya kepemimpinan ini memiliki kuasa penuh dalam memimpin. Pemimpin otokratis akan mengambil keputusan secara mutlak tanpa meminta masukan dari bawahan. Selain itu, pengambilan keputusan secara mutlak dilakukan tanpa boleh ada bawahan yang mengganggu-gugat. Bahkan, pemimpin otokratis jarang membuka komunikasi dengan bawahan sehingga ada kesan hubungan yang jauh dan kaku. Gaya kepemimpinan transaksional adalah gaya kepemimpinan yang berfokus pada aturan atau kontrak kerja yang telah disetujui pihak karyawan. Bawahan juga tidak bisa memberikan masukan atau kritik terhadap kinerja divisi tersebut karena pemimpin ini sangat berorientasi pada pencapaian target. Dengan begitu, ada kinerja yang harus dicapai bawahan jika tidak mau terkena sanksi. Namun jika kinerja bawahan ternyata optimal, maka pemimpin transaksional tidak ragu untuk memberikan reward. Gaya kepemimpinan situasional. Pemimpin membuat model manajemen yang beda-beda yang disesuaikan dengan situasi. Pemimpin wajib mengenali tingkat kualitas dan kesiapan anggota atau pengikut. Kemudian memilih model kepemimpinan yang paling tepat digunakan. Kemudian ada kepemimpinan karismatik. Kepemimpinan karismatik dapat diartikan sebagai kemampuan menggunakan keistimewaan atau kelebihan sifat kepribadian dalam mempengaruhi pikiran, perasaan, dan tingkah laku orang lain.
sehingga dalam suasana batin mengagumi dan mengagungkan pemimpin, bersedia berbuat sesuatu yang dikehendaki oleh pemimpin. Yang selanjutnya adalah menganalisis gaya kepemimpinan yang cocok diterapkan di dalam dunia bisnis. Gaya kepemimpinan yang cocok diterapkan haruslah menitikberatkan kepada seluruh pihak pekerja bawahan tanpa terkecuali. Seorang pemimpin harus bisa bersikap adil dan dapat mewujudkan suasana yang harmoni di dalam pekerjaan. Pemimpin harus bisa menyayangi jika ia mau disayangi. Selain itu, ia juga harus bersikap terbuka, tenang, dan profesional dalam menghadapi masalah. Seorang pemimpin juga harus menjadi contoh dengan kata-kata motivasinya dan bukan dengan menjatuhkan semangat karyawan. Selain itu, pemimpin tidak boleh mudah percaya kepada orang-orang, tapi tidak mudah berburuk sangka juga. Ia harus bisa membuat keputusan atau mengontrol kegiatan dengan melihat situasi orang sekitarnya. Memilih gaya kepemimpinan demokratis adalah karena dalam kepemimpinan demokratis lebih mengutamakan kepentingan bersama. Salah satunya adalah dalam pengambilan suatu keputusan. Dalam pengambilan suatu keputusan dalam gaya kepemimpinan demokratis adalah dilakukan dengan cara mempersilahkan setiap anggotanya untuk beropini. Kemudian dari opini-opini tersebut disatukan menjadi satu keputusan, di mana hal ini akan meningkatkan rasa kepercayaan kepada sesama anggota maupun kepada pemimpin, yang bisa meningkatkan kualitas kinerja kelompok. Kelebihan gaya kepemimpinan demokratis. 1. Hubungan antara pemimpin dan bawahan harmonis dan tidak kaku. Kedua, keputusan dan kebijaksanaan diambil melalui diskusi sehingga bawahan akan merasa dihargai dan dibutuhkan peranannya. 3. Mengembangkan daya kreatif dari bawahan karena dapat mengajukan pendapatan dan saran. 4. Bawahan akan merasa percaya diri dan nyaman sehingga bisa mengeluarkan kemampuan terbaiknya untuk menyelesaikan tugasnya. 5. Bawahan akan merasa bersemangat karena merasa diperhatikan. Kekurangan gaya kepemimpinan demokratis. Pertama, itu proses pengambilan keputusan akan berlangsung lama karena diambil secara musyawarah. Kedua, dalam pengambilan keputusan pasti akan sulit dalam pencapaian kata mufakat, dikarenakan pendapat setiap orang jelas berbeda. Ketiga, mungkin saja akan memunculkan konflik apabila keputusan yang diambil tidak sesuai, apalagi ego dari setiap masing-masing anggota itu tinggi.